Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan-rekan semua, salam sejahtera. Jadi di video ini dan di video-video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pengisian laporan harian mulai dari awal sampai ke akhirnya. Yang pertama ini mengenai daftar tenaga kerja. Jadi tujuan video ini yang pasti untuk memudahkan bapak-bapak KASI dan bapak-bapak KTU untuk mensosialisasikan kembali apabila terdapat kerani yang baru masuk atau anggota-anggota baru yang diangkat menjadi kerani, sehingga pengisiannya sesuai dengan apa yang HO harapkan. Nah, yang pertama di sini cara pengisian daftar tenaga kerja aktif. Yang pasti daftar tenaga kerja aktif ini akan kita gunakan untuk laporan harian panen, rawat maupun traksi. Jadi di daftar tenaga kerja aktif ini harus selalu diisi secara terpisah, kemudian dikirimkan ke HO untuk diinput ke laporan harian panen, rawat, dan traksi, karena di laporan harian tersebut tidak bisa diisi secara manual. Jadi harus sepengetahuan kami di HO, sehingga pengisian daftar tenaga kerja aktif ini kita pisahkan formatnya. Nah, untuk yang pertama yang pasti untuk pengisian daftar tenaga kerja aktif ini harus ada informasi mengenai identitas, baik itu KTP, KK, SIM, KITAS ataupun paspor, serta ada informasi dari asisten afdeling tenaga kerja ini dimasukkan ke bagian apa, apakah itu panen, apakah itu rawat maupun traksi, dan pekerjaannya seharusnya sudah jelas gitu dari informasi asistennya itu sendiri. Nah, untuk cara pengisiannya sendiri, yang pertama ini adalah nomor urut. Jadi pengisiannya manual aja, 1, kemudian di bawahnya 2, 3. Apabila sudah ada 3 yang diisi, diharapkan tidak menggunakan rumus, karena biasa yang saya temukan ini digunakan rumus seperti ini, yang B10 ditambah 1, kemudian seterusnya, yang ini yang atasnya ditambah 1. Saya harapkan tidak digunakan seperti itu ya. Jadi isi manual aja. Kalaupun mau ditambahkan ke bawah, jadi rekan-rekan bisa menggunakan cara seperti ini. Kita blok 3 angka di atas, kemudian kita tarik ketika kursornya ini berubah menjadi hitam ya, baru tarik ke bawah, nanti secara otomatis nanti dia berurutan akan mengisi gitu, isi sendiri secara berurutan. Jadi saya harapkan pengisiannya seperti itu untuk nomor urut, supaya tidak ada selisih nanti di laporan harian, di daftar upah maupun di sheet checknya masih ada false gitu. Jadi rata-rata kesalahannya di nomor urut. Kemudian untuk kolom berikutnya, kolom PT, ini dituliskan nama PT-nya saja, tidak usah memakai embel-embel nama kebun ya. Jadi apabila itu PSL ya tulis PSL, SSP ya SSP aja gitu, nggak usah ada tambahan lainnya. Untuk afdeling, tuliskan angka saja afdeling, entah itu afdeling 1 atau 2 atau 3 seperti itu, tidak menggunakan angka Romawi ya. Kalaupun ingin ditulis secara teks seperti umum atau traksi, itu nggak masalah, umum atau traksi gitu. Kemudian ini nomor induk karyawan atau NIK, ini isi sesuai dengan ketentuan yang ada di kebun masing-masing dan sesuai urutan dengan karyawan yang sudah ada gitu. Jadi karyawan yang sudah ada misalkan SSP 1013 ya, berarti yang berikutnya ketika ada tenaga kerja masuk tulis SSP 1014 seperti itu. Ini NIK dari kebun ya, bukan NIK dari identitas. Ini NIK dari kebun. Kemudian nama tenaga kerja diusahakan ditulis sesuai dengan yang tertera di identitas, baik itu KTP, KK maupun identitas lainnya seperti SIM,
atau kitas atau paspor. Kemudian di sini jenis ID, di sini sudah ada pilihannya. Tinggal kita klik tanda panah di pinggir ini. Nanti ada muncul identitas yang diberikan ke kebun itu berupa apa? Apakah itu KTP, apakah itu KK, atau SIM, atau paspor, atau kitas untuk tenaga kerja asing, karena kebun kita kebetulan bersebelahan dengan Malaysia. Jadi ada beberapa kebun yang tenaga kerjanya berasal dari Malaysia. Jadi kalau misalkan ada paspor ya menggunakan paspor, jika ada kitas yang menggunakan kitas gitu. Nah, untuk yang berikutnya ini nomor ID, ini adalah nomor identitasnya. Apabila di sini menggunakan KTP, tulis identitas, nomor identitasnya sesuai KTP atau sesuai data jenis identitas yang karyawan berikan gitu. Alamat juga sesuai yang tertera di dalam KTP. Kemudian ini tempat lahirnya di mana sesuai KTP, tanggal lahirnya di mana sesuai KTP, dan penulisan tanggal lahir ini di Excel itu caranya adalah bulan dulu, misalkan seperti tanggal ini bulan dulu, bulan 2 misalkan tanggal 1, baru tahunnya 2022 misalkan. Nah, sampai teksnya keluar seperti ini. Jadi kita tahu tanggal lahirnya misalkan 1 Februari 2022. Apabila penulisannya tanggal dulu, misalkan tanggal 31 bulan 5 misalkan 1989, di sini Excelnya nggak akan ngebaca tanggal lahirnya gitu. Sehingga nanti di kolom usianya di sini nggak akan terhitung usianya usia berapa gitu. Kecuali kalau misalkan kita isi tanggal lahirnya sesuai dengan ketentuan Excel. Kalau Excel itu bulan dulu, misalkan ini bulan Agustus, tanggalnya 18, tahunnya 1989. Nah, ini 18 Agustus 89, baru nanti usianya akan muncul. Usianya 32 tahun gitu. Jadi mohon diingat-ingat ya, untuk segala penulisan tanggal itu cara penulisannya bulan, tanggal, baru tahun. Jenis kelamin di sini juga tinggal pilih laki-laki atau perempuan. Agama sesuai KTP. Kemudian pendidikan, apabila ada informasinya diketik di sini pendidikan terakhirnya. Kemudian status golongan TK ini sudah ada pilihannya juga. Sini apakah masuk SPKL, tenaga kerja borongan, KHL, KHT, PBT, atau PKWT. Untuk penjelasannya silakan ditanyakan ke Bapak-Bapak Kasih atau ke Pak KTU. Untuk status perkawinan di sini juga ada pilihannya, tinggal pilih TK, K0, K1 sampai K3, TK0 sampai TK3. Untuk penjelasannya, TK ini artinya belum menikah atau tidak kawin. K0 ini sudah menikah, belum punya anak. K1 dan K3 ini secara berurutan sudah menikah, memiliki anak 1, ini anak 2, ini anak 3. TK0 ini bisa jadi dia duda atau janda tanpa anak. Kemudian TK1, 2, 3 itu duda atau janda, anak 1, anak 2, anak 3. Oke, itu penjelasannya ya. Tenaga asal ditulis asalnya dari mana sesuai KTP. KTP kan biasanya ada tulisan provinsinya. Nah, ditulis tenaga asalnya berasal dari mana, misalkan Jawa Timur ya tulis Jawa Timur, atau nama daerah pun nggak masalah ditulis, yang penting ini kota asal atau provinsi asal tenaga kerjanya ya. Kemudian status pekerjaan. Nah, status pekerjaan ini dengan kata lain adalah jabatan pekerjaan. Jadi tenaga kerja itu apakah masuk tenaga kerja panen, atau tenaga kerja pemeliharaan, atau tenaga kerja traksi, entah itu operator atau mekanik atau welder dan segala macamnya. Ini status pekerjaan ya. Kemudian tanggal masuk kerja. Nah, seperti yang tadi cara penulisannya bulan, tanggal, baru tahun.
sesuai dengan tanggal masuk kerja tenaga kerja tersebut. Jadi ditulis masuknya tanggal berapa, misalkan dia masuk bulan 10 tanggal 3 tahun 2020. Nah, yang penting di sini sudah muncul formatnya seperti ini, 3 Oktober 2020. Nanti di sini pun akan muncul masa aktif bekerjanya 1,3 tahun. Jadi sebisa mungkin sampai formula-formula yang di pinggir ini muncul hasilnya gitu ya. Jangan sampai ada value atau ref atau not available. Oke, untuk berikutnya nomor BPJS, jika diketahui nomor BPJS-nya, kalau nggak ada nggak masalah, dikosongkan aja. Nah, untuk mandoran ini tenaga kerja tersebut masuk ke mandoran siapa, tulis nama mandornya di sini, dan kepala rombongnya siapa apabila tenaga kerja itu masuk ke borongan, nama kepala rombongnya siapa, harus ada informasinya ya dari asisten afdelingnya. Kalau belum tahu silakan tanyakan, segera tanyakan untuk kelengkapan daftar tenaga kerja ini. Spesialisasi pekerjaan ini maksudnya ketika misalkan diisi di status pekerjaan, jabatan tenaga kerjanya misalkan tenaga kerja pemeliharaan, nah spesialisasi pekerjaan ini di pemeliharaan itu kan banyak, apakah itu pemupukan atau semprot atau manual gitu, atau misalkan khusus pruning. Di sini kan spesialisasinya seperti itu. Jadi ada tenaga kerja khususnya. Karena ada juga tenaga kerja yang hanya bekerja semprot saja, misalkan yang lainnya dia nggak mau kerjakan, atau khusus pruning saja, yang lainnya dia nggak mau ngerjakan gitu. Atau mungkin nanti ketika dibuat tim khusus pemupukan, ya berarti spesialisasi pekerjaannya ya pemupukan gitu. Oke, kolom berikutnya verifikasi HR. Verifikasi HR ini nggak usah diisi karena ini nanti hasil pemeriksaan dari HRD untuk tenaga kerja tersebut. Dan berikutnya ini keterangan apabila di kolom-kolom yang sudah kita isi nggak ada atau ada informasi yang perlu ditambahkan di keterangan ini, silakan ditambahkan. Nomor kontak apabila ada, nomor kontak tenaga kerja tersebut, nomor telepon ya. Kemudian ini tanggal keluar kerja apabila si tenaga kerja tersebut sudah keluar, resign, entah itu kabur, harus dituliskan tanggal keluar kerjanya supaya kita juga di HO mengetahui tenaga kerja tersebut sudah keluar dari kebun gitu. Ini HROK juga tidak perlu diisi. Nah, ini usia sampai dengan saat ini adalah rumus dari tanggal lahir, masa aktif bekerja adalah rumus dari tanggal masuk kerja, makanya tanggal-tanggal tersebut harus diisi. Asisten lapangannya siapa, ditulis untuk afdeling yang sudah diisi di sini. Kemudian ini yang terakhir adalah informasi rekening. Informasi rekening ini digunakan untuk mengetahui tenaga kerja tersebut gajinya sudah ditransfer ke rekening yang kita isi di sini. Nama banknya kita tulis, bank apa, kemudian nomor rekeningnya sesuai dengan data yang ada, nomor rekening berapa, kemudian nama pemilik rekeningnya rekening siapa. Karena ada juga beberapa tenaga kerja kita gajinya ditransfer via keluarga di kampung. Jadi nama pemilik rekeningnya belum tentu punya tenaga kerja tersebut, bisa jadi punya istrinya atau anaknya di kampung, sehingga nama pemiliknya beda. Yang penting seperti ini harus ada informasinya di kolom keterangan tadi, misalkan nomor rekening milik anak tenaga kerja atau milik istri tenaga kerja, ditulis di keterangan ini. Kolom keterangannya sudah disediakan ya. Jadi itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi data tenaga kerja ini harus selalu update.
dan harus selalu dikejar datanya, karena tidak mungkin tenaga kerja tidak memiliki KTP, karena menuju kebun kita aja harus banyak yang lewat via udara, via air, dan harus memiliki KTP, salah satu syaratnya untuk menggunakan transportasi tersebut. Jadi mohon kerjasamanya supaya identitas tenaga kerja tersebut bisa dilengkapi di daftar tenaga kerja, khususnya untuk kelengkapan laporan harian panen, rawat, dan traksi. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.